laporan keuangan itu memang sangat penting ya untuk memutuskan keputusan selanjutnya dalam suatu perusahaan, untuk memberikan mau ke arah mana sih ini kalau laporan keuangannya itu segini. Nah, itulah pentingnya laporan keuangan. Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, yang lalu bagaimana prospek perusahaan itu ke depannya. Ini pentingnya prospek perusahaan ke depannya untuk bagaimana mau ke arah mananya tadi. Sebelum bahas lebih jauh, kita definisikan dulu ya. Dalam ilmu akuntansi itu, laporan keuangan diartikan sebagai laporan yang memuat informasi tentang keuangan perusahaan atau instalasi pemerintah dalam suatu periode akuntansi tertentu yang menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, tujuannya sendiri ini ya, untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pembisnis dalam mengambil keputusan. Nah, ini nih yang penting nih. Ini penting dalam menyusun laporan itu. Laporan keuangan itu ada 4 cara ya. Ada 4 cara. Ada 4 step-stepnya atau tahap-tahapnya dalam menyusun laporan keuangan. Siapa nih yang ada di SMA-nya ada akuntansinya? Coba dipelajari nih sama yang lagi pada kuliah nih. Nah, yang pertama itu ada neraca. Kalau neraca kan ada 4. Nah, neraca ini menampilkan bagaimana posisi keuangan. Nah, kok neraca ini sebenarnya merupakan laporan posisi keuangan. Kalau dulu memang namanya neraca, sekarang biasanya disebut dengan laporan keuangan, laporan posisi keuangan perusahaan, yang mana keuangan dari entitas pada suatu tanggal tertentu. Biasanya terdapat pada akhir tahun sebagai evaluasi suatu perusahaan. Lanjut, laba rugi. Ini akan dapat melihat laporan hasil operasi sebuah entitas selama periode tertentu, kayak 1 bulan atau tahun. Biasanya laporan laba rugi itu akan memuat berupa laba bersih atau rugi bersih suatu perusahaan. Nah, itu yang dimuat itu di dalam situ adalah pendapatannya. Nah, lalu ada beban usaha. Biasanya itu berupa beban gaji, beban biaya angkut sewa, itu merupakan beban listrik, itu merupakan beban ya. Jadi selanjutnya laporan ekuitas atau modal pemilik, yaitu merupakan laporan apa sih itunya, modalnya gimana itunya. Ini menyajikan perubahan dari dalam ekuitas pemilik pada suatu entitas untuk satu tertentu, misal 1 tahun. Jadi sama seperti laporan laba rugi, yaitu 1 tahun atau 1 bulan. Lanjut, laporan arus kas yang menggambarkan mengenai jumlah kas, penerimaan kas, dan jumlah kas keluar dalam suatu periode tertentu. Jadi penerimaan kas dan pengeluaran kas itulah yang dinamakan dengan laporan arus kas dalam suatu periode tertentu. Nah, setelah kalian mengetahui komponennya untuk membuat laporan keuangan dalam jurnal transaksi dan mengelompoknya dalam buku besar, aktiva, pasiva, dan pasiva. Jadi kalian bisa menentukan laporan keuangannya begitu. Langkah-langkahnya itu ada menyusun neraca saldo yang tadi ya, laporan posisi keuangan, mengumpulkan data, menyusun neraca lajur atau worksheet, dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan perubahan modal serta laporan-laporan lainnya. Lalu menyesuaikan dan menutup rekening-rekening. Selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Ya, begitu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like and share.